Hari ini kita akan belajar satu topik yang penting. Dan ini salah satu doktrin yang menjadi inti dari kekristenan, yaitu eskatologi atau akhir zaman. Nah, saya akan membahas eskatologi dari sudut pandang ada dua. Yang pertama, premilenialisme. Yang kedua, pretribulasi. Premilenium atau premilenialisme, pretribulasi. Jadi premilenium adalah kedatangan Kristus itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Pretribulasi, pengangkatan gereja itu terjadi sebelum tribulasi. Makanya disebut pre kan sebelum. Tribulation berarti tribulasi. Pre-tribulasi. Artinya sebelum tribulasi, maka gereja harus diangkat atau rapture. Nanti kita akan bersama-sama membahasnya. Jadi dua ini eskatologi yang saya akan bahas, jadi tentang pemahaman premil dan pretrib. Jadi tidak membahas yang lain, jadi fokus dua ini saja. Urutan akhir zaman menurut Alkitab, ini akan dibahas dalam beberapa seri dan saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita melihat masa perjanjian lama, ini yang pertama. Itu mulai dari Adam dan Hawa sampai kitab Maleakhi. Jadi itu masa PL. Yang kedua, masa Yesus Kristus, itu yang kedua. Dan yang ketiga, masa anugerah, itu masa gereja, masa kini. Ya, masa gereja artinya mulai dari Kisah Para Rasul sampai kita di gereja masa kini. Baru rapture nanti, itu di Wahyu 3. Yang akan kita bahas, itu topik keempat. Yesus di awan-awan, orang yang percaya Yesus akan diangkat. Jumpa Yesus, bertemu Yesus di awan-awan. Lalu bema pengadilan orang percaya atau bema Kristus, ya. Pengadilan bema atau tahta bema, karena di sana orang percaya nanti akan diadili, dihakimi. Saya akan membahasnya nanti karena ini satu topik. Orang percaya akan diberi mahkota, lalu pesta kawin anak domba, ya. Pernikahan anak domba nanti. Lalu berikutnya tribulasi. Ini yang ketujuh. Jadi orang percaya tidak mengalami tribulasi 7 tahun ini, Wahyu 4-18. Masa 7 tahun ini. Karena kita rapture, diangkat, Yesus bertemu dengan kita di awan-awan, lalu kita naik, masuk di nomor 5, yaitu bema Kristus, pengadilan Kristus. Setelah itu masuk pernikahan kawin anak domba, pesta kawin anak domba. Nah, di dunia tribulasi. Setelah itu kita masuk di poin 8. Keempat, apa itu? Kedatangan Kristus kedua kali, second coming, Wahyu 19. Jadi Yesus bersama gerejanya orang percaya turun. Kita bersama-sama dengan Yesus. Makanya ini akan didalami satu-satu nanti. Tunggu saja sesi-sesi berikutnya di Wahyu 19, second coming. Setelah itu pengadilan Israel. Jadi Yesus akan mengadili bangsa Israel di sini. Lalu yang kedua berikutnya setelah pengadilan Israel, pengadilan bangsa-bangsa. Nah, tujuan ini nanti yang menentukan apakah Israel dan bangsa-bangsa itu masuk kerajaan 1000 tahun atau tidak. Jadi itu tujuan pengadilan di sini. Dan ini nanti cukup panjang,
Nanti kita akan bahas. Saya akan bahas setelah kerajaan 1000 tahun. Itu kerajaan 1000 tahun damai real di dunia, di bumi. Wahyu pasal 20. Setelah itu pengadilan malaikat. Itu setelah kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena di kerajaan 1000 tahun iblis, setan itu dirantai selama 1000 tahun. Jadi di kerajaan 1000 tahun tidak ada iblis. Nanti kita akan mendalami sama-sama. Setelah berakhir itu baru masuk pengadilan malaikat. Setelah pengadilan malaikat, pengadilan tata putih besar, ini orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang sesat, orang yang tidak percaya, mulai dari masa PL sampai masa kita, itu diadili di sini. Pengadilan tata putih besar nanti akan didalami juga satu persatu lebih dalam. Saya tidak akan membahasnya, cuman hanya sebagai gambaran saja dulu, supaya Bapak Ibu tahu, saudara-saudara tahu. Setelah itu masuk ke 14, SBY, baru, bukan Susilo Bambang Yudhoyono, bukan Surabaya, tapi surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Baru yang terakhir kita akan membahas 15, yaitu neraka kekal. Inilah yang akan kita bahas, urut-urutan akhir zaman menurut Alkitab. Tentu ini sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dari sudut pandang premilenialisme dan pretribulasi. Saya tidak membahas amil, postmil, dan lain-lain. Tidak. Saya membahas tentang premilenialisme dan pretribulasi. Kita akan bahas satu-satu tentang 15 paling tidak topik yang tadi yang sudah saya bahas. Nantikan sesi berikutnya. Tuhan menolong kita. Amin.